Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Alifin Widawsi, Dinar Samudra, dan teman saya Umi Kulsum. Kami dari kelompok 16, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana berkomunikasi secara verbal. Pertanyaan pertama untuk Umi, apa sih yang kamu ketahui tentang komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang berupa kata-kata yang diucapkan langsung dengan bertatap muka atau dengan perantara media, contohnya sosial media atau handphone. Udah atau? Sudah. Lalu, jika itu penjelasan dari Umi tentang bagaimana komunikasi verbal, menurut kamu apa makna komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita terapkan? Yang bisa diterapkan itu ya seperti kata-kata atau kata spesifik untuk menjelaskan jumlah situasi dan hubungan kekerabatan. Lalu lanjut, untuk komunikasi verbal ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya? Ada kelebihan sama kekurangannya, yaitu kalau kelebihannya jarang terjadi kesalahpahaman. Komunikasi lebih mudah jika berkomunikasi dengan seseorang dari budaya sendiri. Terus komunikasi verbal merupakan komunikasi yang formal. Komunikasi verbal dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, contohnya diskusi dan rapat. Lalu adanya gangguan seperti Terus kelemahannya itu adanya gangguan seperti suara gaduh sehingga komunikasi yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Kedua, keterbatasan kosakata sehingga pesan yang disampaikan itu jadi kurang tepat. Terus jadi mengerti apabila antara komunikator dan komunikan yang beda bahasa dan budaya, dan mereka tidak memahami bahasa orang. Lalu, apa aja sih menurut kamu unsur penting dalam komunikasi verbal? Unsur penting yang dalam komunikasi verbal itu ada dua, bahasa dan kata. Bahasa itu dasarnya yaitu suatu sistem yang memungkinkan orang berbagi makna. Terus kata itu yang merupakan inti dari lambang terkecil dalam bahasa. Mungkin ada lagi? Tidak ada sih. Lalu, kenapa berdasarkan pengalaman gitu, komunikasi verbal cenderung lebih mudah dipahami oleh pihak yang terlibat komunikasi? Karena komunikasi verbal itu mudah dipahami, terus ditambah adanya berupa gerakan mata, mimik wajah, intonasi nada, dan gerakan tangan yang dapat membantu menyampaikan informasi. Aku belum tahu nih tentang contoh komunikasi verbal. Kamu boleh sebutin beberapa contoh komunikasi verbal itu apa saja? Contohnya itu sih yaitu melakukan chatting di media sosial, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis melalui media sosial. Terus guru yang mengajar di ruang kelas, membaca novel, terus menulis surat. Kalau kayak gitu penjelasannya itu butuh skill apa aja ya untuk menerapkan komunikasi verbal, skill yang dibutuhkan dalam komunikasi verbal. Kalau skill itu ada dua, effective speaking dan
active listening. Active listening itu terwujud dengan 3 hal, yaitu pemilihan kata yang tepat, cara mengatakannya, dan bagaimana kamu menggabungkannya dengan komunikasi non-verbal. Jadi 3 hal tersebut itu dapat memengaruhi penyampaian pesanmu. Terus yang active listening itu komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Karena itu salah satu bagian penting dari komunikasi verbal yaitu active listening. Bahkan active listening merupakan aspek penting dalam komunikasi verbal. Kalau aku sendiri kan belum terlalu memahami tentang skill komunikasi verbal. Menurut kamu, bagaimana sih cara mengembangkan skill komunikasi verbal? Cara mengembangkan skillnya itu ada 3. Reinforcement, questioning, sama reflecting and clarifying. Reinforcement itu penggunaan kata-kata yang mendukung bersama dengan gestur non-verbal. Terus questioning itu cara untuk memperjelas aspek komunikasi verbal yang kurang dipahami gitu. Terus yang terakhir itu reflecting and clarifying itu proses untuk mengonfirmasi pemahaman apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Jadi seperti itu ya teman-teman tentang penjelasan kita mengenai berkomunikasi secara verbal. Jadi sudah cukup jelas pembahasan yang dijelaskan oleh Umi. Namun kita di sini tidak bisa lama-lama untuk menemani kalian. Jika kita ada salah kata, mohon dimaafkan.